jumpa lagi bersama saya Herma Huta Barat dalam Suara Indonesia. Suara bagi orang-orang yang bekerja dengan penuh cinta dan pengabdian. Malam ini kita sudah kedatangan dua orang tamu di studio yang akan berbincang mengenai profesinya. Begitu banyak pilihan profesi dan salah satu di antaranya adalah menjadi seorang dokter gigi. Dokter gigi yang sangat mencintai pekerjaannya dan hebat di bidangnya. Yang pertama adalah Dr. Hendra Hidayat. Selamat malam, apa kabar dok? Selamat malam. Yang kedua adalah juniornya ya, junior dokter ya? Murid. Murid. Dia junior saya di SMA 6. Dokter gigi Mustar Muslim. Apa kabar Dang? Sehat. Sehat ya. Jadi ini senior dan junior bedanya berapa tahun sih? Aduh, dihitung sih. Coba saya tanya yang junior. Karena dia juga masih lebih muda 2 tahun di bawah saya. Ya kan? Saya 83 ya, berarti masuk FKG. 83 ya. Sebelumnya kan lulusnya jadi dokter gigi tahun 91. 91. Sebelumnya kan saya di Fakultas Hukum. Oh iya, sempat melanglang ya. Berapa tahun sekolah dokter giginya? Hampir 8 ya, 8. Lama ya, zaman waktu itu lama ya. Sekarang udah nggak boleh lagi tuh sekolah 8 tahun. Kelamaan. Nah, Dokter Hendra kan lulusnya pasti zaman yang sangat berbeda ya sama Adang ya? Iya. Dokter lulus tahun? Tahun Desember 63. Tahun 63. Belum lahir kamu. Jadi Adang belum lahir, udah lulus jadi dokter gigi. Dokter Hendra, itu waktu itu di UNER ya, di Surabaya. Di Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, bisa cerita kepada kita keadaannya kayak gimana sih bersekolah di zaman tahun 60 itu? Sangat berbeda lah, semua serba kuno lah. Serba kuno ya? Sebab waktu ngebor gigi misalnya, pakai nginjek-nginjek. Iya, kayak mesin jahit itu. Dan itu menyeramkan, bunyinya juga menakutkan loh dok, sebetulnya. Iya kan? Getarannya, bunyinya, kepala orang digoyang-goyang gitu ya. Jadi sangat nggak comfort. Sangat nggak comfort. Jadi beda sekali sama sekarang. Kalau sekarang udah lain sekali, beda bunyi langit. Jadi anak-anak yang belajar di kedokteran gigi sekarang lebih beruntung ya? Sangat beruntung. Sangat beruntung. Sangat beruntung. Iya. Adang udah nggak ngerasain ya, yang diinjak-injak sama pakai tali. Separuh rasa, separuh enggak. Masih sempat ya? Masih sempat, separuh itu masih ada. Jadi artinya teknologi dalam kedokteran gigi itu sangat mempengaruhi ya? Sangat sekali, sangat mempengaruhi. Setiap kali harus mengupdate dengan alat-alat baru? Harus ya. Harus ya? Kalau kita harus ya dok ya? Selalu? Selalu. Boleh bilang kita kumpulin uang, nabung-nabung untuk beli alat-alat baru. Itu keharusan ya dok ya? Kayaknya iya, kalau nggak kita ketinggalan lagi. Iya. Terus saya mau tanya, dokter gigi itu kan selalu jadi momok ya. Saya aja malas loh ke dokter gigi kalau bukan dia teman saya gitu, karena saya kenal lama, karena kenal baik, jadi saya nyaman. Tapi apakah itu juga menjadi sebuah kendala, satu kendala, bahwa orang tuh cenderung untuk menjadikan momok pergi ke dokter gigi itu dok? Iya, tapi biasanya zaman sekarang sudah ruangannya udah dibagusin, dibikin comfort dengan musik, desain segala macam, supaya mengurangi ketakutan. Rasa takut itu, dan itu efektif mengurangi. Iyalah. Kan. Lumayan. Jadi, sebetulnya dokter gigi jangan kita anggap sakit gigi. Jadi bukan urusan sakit, urusan macam-macam, kecantikan, penampilan. Jadi banyak sekali faktornya. Jadi banyak sekali faktor. Jangan titik beratnya sakit. Maka dari itu, kalau saya lihat sekarang ini banyak sekali dokter-dokter gigi, ada yang di mall, ada yang di mana gitu, supaya bukan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, pikirannya ke sakit. Asosiasinya langsung ya dok ya? Asosiasi ke sakit. Kalau ini bukan sakit, sebetulnya banyak semua, kosmetik, apa semua juga ada di sana. Jadi menurut dokter, orang itu seharusnya ke dokter gigi tanpa harus kesakitan dulu giginya? Jangan. Jangan ya? Iya. Waktu yang ideal itu berapa lama? Sebetulnya 1 tahun sekali? Itu kalau udah maintenance ya udah setahun sekali, 6 bulan sekali. 6 bulan Tapi sekali. kalau anak kecil udah mesti 11 tahun udah mesti dah. Sebab itu kita mesti jaga bagaimana prevent gitu, mencegah jangan sampai ada penyakit. Jangan sampai giginya berantakan gitu. Jadi masih bisa dirapiin gitu. Iya, jadi dari kecil. Umur 11 tahun tuh dia sudah diajak berkenalan dengan dokter gigi, ya kan? Ya. Dan Anda berdua ini adalah ahli implan ya kalau nggak salah ya. Dan dok. Ini yang ahli. Ahli ya. Kamu muridnya ahli. Ini calon ahli juga. Calon ahli, iya kan? Murid ahli.
Ya, Dokter Hendra ini pernah mendapatkan award Muri karena memasang implan yang pertama tahun 2002. Iya kan? Kok tahu-tahu Dok, ada tim researchnya, ada Dian yang mengerjakan PR-nya, dan tahun 2002 itu penghargaan Muri itu diberikan karena itu adalah satu ilmu yang baru. Ya, waktu itu saya mulai tahun 85. Sebetulnya tahun 85 ya? Iya. Jadi 85 banyak, kalau yang baru selalu, kalau ada yang baru banyak perlawanan. Oh oke. Ceritakan dulu Dok, pertama kali perlawanannya. Nah itu perlu perjuangan juga, sama juga, mesti berjuang. Mesti berjuang. Jadi memperkenalkan sesuatu yang baru pun juga mesti berjuang. Nah, saya mau memperkenalkan sesuatu yang baru. Ini sebetulnya mungkin baru bagi Anda berdua, tapi ini sesuatu yang sudah lama ada di kita. Kita menyirih. Pernah nyirih nggak Dok? Bingung dokter ya. Pernah nyirih nggak? Saya tanya. Saya tuh makan pernah sirih? waktu kecil. Pernah? Waktu itu buyut saya sering nyirih. Jadi ini sebetulnya cara orang Indonesia memelihara gigi juga ya. Pernah tahu nggak dokter orang-orang yang menyirih karena mereka tidak punya pasta gigi di kampung, tidak punya alat. Ini adalah kapur. Kapur ini dari white lime. Kapur ini sebetulnya ada filosofisnya. Jadi kenapa bangsa Indonesia ini mengenal sirih dari Sabang sampai Merauke? Karena sirih ini tumbuh dari bawah, terus dia ke atas. Artinya kita memulai segala sesuatu itu dari bawah sampai ke atas merambat. Nah, dia meski menumpang di tanaman lain, tapi dia tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Ini gambir nih. Gambir ini antiseptik. Antiseptiknya orang-orang kampung yang rasanya sepet, tapi dia juga melambangkan keteguhan. Jadi banyak nilai-nilai filosofis yang sebetulnya tidak sering atau sudah mulai jarang digali karena orang-orang semua berpikir praktis saja. Padahal ini kalau saya pikir sih sebuah cara yang efektif. Jadi kalau mau nerima tamu tuh Dok, saya tuh welcome. Ini pinang dibelah dua, bagaikan pinang dibelah dua. Ngebelahnya pakai gapit. Ini gapitnya dari zaman dulu nih. Iya, sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Dia nggak berkarat, dia bersih karena dia diukir dari emas, Dang. Sekarang Hebat ya. Gapitannya buat kepiting apa ya? Buat kepiting ya? Saya makan kepiting loh. Itu alat dokter gigi kan juga macam-macam. Ada yang seperti tang, ada yang seperti... Ada, waduh, luar biasa deh. Luar biasa ya, itu pakai tangan masih diukirnya tuh Dok. Iya, luar biasa banget. Jadi, nah saya menyuguhkan tamu-tamu saya ini sirih agar tahu bahwa tiap tamu datang disuguhkan. Semua tamu saya dari mulai laki perempuan. Karena ini sebetulnya hanya mendekatkan kita kepada sesuatu yang sudah berada di sekitar kita selama ribuan tahun, meski kita kerap melupakannya karena memang sudah tidak ada yang nawarin ya Dok ya. Kan mesti ditawarin, kalau nggak dibikinin nggak mungkin. Nah kalau di kampung itu satu orang satu, tapi karena kita di studio jadi kita bagi 3 aja tuh. Ini artinya kita akan mulai bincang-bincang kita dengan hati yang seputih kapur. Silakan Dok, dikunyah Dok. Dikunyah, silakan. Kemudian dikunyah, kemudian boleh ditelan, boleh dibuang ampasnya, itu optional. Dokter Hendra dulu ya berarti. Dokter gigi makan sirih. Ya ada pahit-pahitnya. Tapi pahitnya kemudian bisa menjadi manis. Dokter Hendra belum pernah makan sirih? Belum, iya. Jadi ini pengalaman perdana ya? Iya jelas. Jelas. Saya tuh sebenarnya senang banget loh. Ngundang banyak orang tuh. Saya pernah undang Pak Jenderal Saidiman. Om Saidiman itu ternyata beliau 85 tahun ya. Ini telan nih? Ceritanya luar biasa. Tapi dia... Lu telan dulu dong. Ya telan lah Dang. Kalau saya telan. Kamu buang boleh? Enggak. Ikut aja. Ikut. Telan. Ikut telan. Nah, nanti ya rasanya kayak abis dibersihin giginya. Ya si keset-kesetnya dari si kapur itu, si gambir dan si pinang itu. Biasanya jadi merah. Merah.
Merahnya ada yang bibirnya merah. Iya betul. Ini boleh minum nggak, Udah Pak? boleh dong. Jadi saya pikir memang ini ada yang bisa bagus tertawa-tawa. Ada 2 dokter gigi yang tertawa-tawa. Waktu itu saya kasih tawarkan ke Piu, dia hampir muntah karena dia tidak biasa dengan rasa yang pahit. Padahal menurut saya tidak begitu pahit ya. Sebetulnya hampir muntah juga. Cuman malu. Enggak, saya enggak. Enggak. Terbiasa enggak dengan rasa seperti itu? Iya, enggak. Cuma, Enggak ya? Ya oke lah. nggak Oke, apa-apa. tuh. Wah, keren kan? Coba belajar dong. Sama senior kita. Nah, itu tadi sebetulnya welcoming. Welcoming ala Indonesia. Ada yang pernah lihat orang makan sirih nggak di keluarganya? Ada buyut tuh, Dok. Buyut ya? Buyut. Tapi nggak ikut nyobain. Pernah sekali tuh. Udah Karena lama beneran sekali. jadi merah tuh bibirnya. Merah bener ya? Benar. Tadi makanya ketawa Dokter Hendra. Merah dong. Gimana? Sama seksi. Iya. Kembali ke masalah implan tadi. Dokter ini kan pakar implan ya, ahli implan. Bisa dikatakan bahwa Dokter Hendra yang membawa teknologi implan itu ke Indonesia, dan dokter pernah menjabat sebagai presiden dari ITI, the Indonesian Implant Study Club, dan the Asian Oral Implant Academy. Iya. Ya, yang tercatat sebagai anggota American Academy of Implant Dentistry and Academy of Osseointegration. Oh, itu termasuk American Academy of the Cosmetic Dentistry ya? Ya, semuanya termasuk kategori kosmetik sebetulnya. Jadi implan itu kategorinya kosmetik ya, Dok, ada ya? dalam kosmetik butuh ini semua. Bahwa kecantikan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh keadaan giginya. Oh iya, semua mulut bibir kita ditopang oleh gigi. Saya sih memang lihat sih kalau lihat orang terus tersenyum giginya nggak terurus gitu, langsung kita bertanya-tanya ya kan, apa yang terjadi gitu. Pasti dia takut sama dokter giginya, ya kan? Menurut Dokter Hendra, kesehatan gigi orang Indonesia nih sudah memadai atau? Ya, saya lihat oke saja. Oke ya. Oke, Mungkin karena mereka makan sirih dan pinang juga ya, Dok ya? Mungkin. Iya Mungkin kan? lebih kuat. Giginya lebih kuat ya kan? Kalau nggak salah tuh Inggris tuh menjadi bangsa yang paling buruk kesehatan giginya di seluruh dunia. Paling buruk dia. Paling buruk karena rata-rata giginya hitam dan keropos, dan mereka sangat takut kepada dokter gigi. Gitu. Nah, Dok, masih latihan bangau putih ya? Masih. Masih ya? Hebat banget sih. Ya, maksudnya supaya sehat gitu. Iya. Bukan. Oh, pemirsa, hari ini adalah hari ulang tahun Dokter Hendra Hidayat. Jadi saya beruntung sekali di hari ulang tahunnya Dokter Hendra datang untuk berbincang mengenai kesehatan gigi dan kedokteran gigi di Indonesia, dan beliau ini usianya, silahkan tebak. Iya, saya kagumnya tuh beneran loh, Dok. Bahwa masih bisa bangau putih, masih bisa ketawa, masih, saya bilang sama Dang, mungkin nggak 76 kayak gini. Hebat nih Dokter Hendra. 76 masih. Iya, makanya saya bilang. Jadi Dok, kan udah giginya bagus pasti diceritain. Sekarang ceritain si bangau putihnya itu. Bagaimana dia bisa menjadi sebuah kebiasaan atau sesuatu yang dokter lakukan dengan senang hati. Iya. Bangau putih sebetulnya untuk gerak badan, istilahnya gerak badan. Gerak badan. PGB, pergerakan gerak badan ya. Oke. Tapi di situ halus sekali, semuanya halus sekali dan terjadi. Misalnya kalau mau bener gana bangau putih itu, balikin tangan saja itu orang bisa jatuh. Kasih tahu dong, Dok. Dokter bisa jatuhin Adang dengan membalikkan tangan, bisa. Bisa. Dengan dibalikan tangan loh, Dang. Bisa. Tuh. Iya. Ikut bangau putih nggak? Enggak. Kelihatan dari perutnya, Dok. Ini bangau gajah Dokter. Kamu pasti perguruannya gajah putih, Gajah putih. iya kan? Jadi pergerakan gerak-gerak bangau putih bisa diterapkan di kedokteran gigi. Oh begitu ya? Iya, sangat bisa sekali.
Oh, karena mereka sama-sama harus membutuhkan rasa dan kehalusan. Iya, feeling itu ada. Feeling ya. Timing itu ada semuanya. Feeling dan timing ya. Iya, waktu kita cabut gigi itu, bukan buah, enggak bisa. gitu. Pakai itu, ini ada feeling tuh. Nah, gitu. Pakai rasa ya. Pakai rasa. Jadi ini adalah satu, saya selalu pikir kedokteran itu ilmu pertukangan gitu ya, tapi ternyata harus pakai rasa, seni harus pakai seni. Mungkin di kedokteran gigi kita akan lebih dalam lagi mengenai seninya itu setelah segmen berikutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Pemirsa masih bersama Suara Indonesia dan masih bersama Suara Dokter Gigi Indonesia. Kita dengarkan tadi Dr. Hendra Hidayat bercerita mengenai betapa sulitnya belajar kedokteran gigi di zaman tahun 60-an di Universitas Airlangga, dan juga muridnya masih berada di sini, Adang, bersama kita. Dan dokter, tadi kita bicara soal rasa ya, rasa yang sebetulnya penting dalam kedokteran gigi, dalam praktek mencabut itu bukan pakai tenaga, kata dokter. Bukan pakai kekuatan. Walaupun alatnya ada tangnya yang mengerikan itu loh, dok. Yang kalau ngelihatnya aja langsung ngadek-dek bahasa Perancisnya. Jadi rasa itu dan kepintaran Bangau Putih itu bisa diimplementasikan dalam praktek. Saya cerita dulu dong, dok. Feeling itu. Feeling. Sebetulnya feeling udah dari pertama. Jadi pasien biasanya takut kalau kena lihat jarum suntik, sudah takut. Jadi kita sudah siapin jarum suntik sudah supaya pasien nggak lihat. Sudah asisten sudah dididik bahwa kalau jarum suntik jangan sampai pasien lihat. Pasien jangan lihat. Jadi di sini kita kasih. Oke, disembunyikan dari penglihatan. Tuh. Betul. Kemudian waktu kita mau kasih, kita ajak ngomong. Tadi kamu demo rame nggak? Kenapa? Ini bolak-balik demo aja ini kita masukin. Jadi ada triknya. Ada triknya, betul. Ada triknya. Ada triknya. Adang juga kalau nyuntik nggak sakit tuh, saya kemarin dioperasi sama Adang. Baru selesai operasi nih, dok. Ini baru selesai operasi di kemarin. Saya bilang saya mau karena kamu adik kelas saya dan karena saya percaya sama kamu. Kenapa? Terus saya tanya, sakit nggak? Jarumnya kecil, saya pikir kayak jarum bayi ya kan. Nah itu dulu, zaman dulu saya ingat, itu jarumnya yang segede gini loh, dok. Yang masih harus disterilin gitu, yang gede banget. Terus dimasukin ke sini, ya terang aja orang nggak mau datang, ya kan? Jadi Dang, ini memang implan ini bisa membuat saya kemudian bertugas di keesokan harinya kan? Iya. Janji. Janji, ini kan hari ini. Bisa. Kemarin, janji dia, dok, sama saya. Awas Dang, awas lo kalau sampai mukanya bengkak gitu. Enggak dong, nggak bengkak. Nggak bengkak ya. Nah, jadi saya juga menunjukkan ini adalah contoh soal bahwa saya habis dioperasi implan kemarin dan gigi saya tidak mengganggu dan saya masih bisa wawancara gitu. Jadi ketakutan itu sebetulnya tidak beralasan ya, dok ya? Iya. Iya kan? Betul. Dokter cerita dulu masa kecil dong, dok. Cita-cita jadi dokter nggak sih zaman? Enggak, sama sekali enggak. Enggak ya? Cita-citanya dulu jadi apa ya, dok ya? Engineer. Engineer ya? Civil engineer. Ada dua tuh, kalau nggak dokter, insinyur, dekat juga. Tadi saya bilang itu seperti ilmu pertukangan. Adang ketawa karena warnanya kedokteran gigi itu adalah putih dan hijau, ya kan? Itu ada separuh seninya. Karena untuk merawat gigi itu seperti pematung sebetulnya. Yang seperti perupa, yang harus mengerti anatomi, berinteraksi kepada orang. Jadi skill itu penting ya, dok ya? Iya. Terus waktu kecil jadi engineer, nyasarnya gimana? Ikut teman waktu itu. Setelah saya masuk ke kedokteran gigi, di Jakarta belum ada. Oh, duluan Surabaya? Iya. Saya baru tahu loh, dok. Yang dulu yang paling tua itu Surabaya dan Jogja. Oke, jadi dokter termasuk yang pionir? Iya. Bahkan belum ada? UI pun belum ada? UI belum. Oh, oke. Lalu masuk ke kedokteran gigi? Masuk ke kedokteran gigi. Di situ masih pakai kaki-kaki. Ya itu tadi yang peralatan peralatan lama. Peralatan lama, iya kan? Tapi kemudian menyukai. Menyukai baru belakangan. Baru belakangan ya, dok ya? Waktu belakangan saya dilempar ke Lombok Tengah. Oke, tahun berapa tuh, dok? 60-an juga ya? Itu ya 65 kali baru. Sampai ke Lombok Tengah nggak ada apa-apa, cuma sawah yang pecah-pecah itu karena tanahnya pecah. Oh, 65 di Lombok pasti belum ada apa-apa ya, dok ya? Belum. Jadi sepi dah.
dan nggak ada yang dokter gigi belum ada. Jadi saya mesti mulai bagaimana supaya senang sama dokter gigi. Ya nggak ada harapan lah dengan susah payah. Jadi asal mulanya begitu. Dan memang harus bertugas di Lombok, kemudian baru itu dilemparnya ke Lombok saya waktu itu. Mesti berjuang. Jadi untuk supaya berhenti sampai di Lombok, bisa ke Jakarta itu mesti berjuang lagi. Jadi ke kesehatan minta pindah gitu, nggak dikasih. Saya mau dilempar lebih jauh lagi ke Dompu, mati saya. Dompu tuh di Sumbawa ya. Jadi saya nggak ada, saya udah putus asa. 2 tahun saya udah di sini udah cukup dong. Saya minta kembali. Pokoknya sampai Jakarta, di Jakarta sini juga berjuang lagi. Tempatnya di mana? Jadi saya ya udah mulai keluarga itu. Jadi mau hidup bagaimana saya nggak tahu. Jadi ya lihat dokter gigi sudah jalan, saya ke sana lamar. Di Hiro juga enggak dia. Ya aduh, saya duduk sini sampai ya kecewa lah. Akhirnya kerja gimana? Sampai akhirnya kecewa yang di rumah-rumah bikin gigi palsu deh. Dari dokter gigi barangkali perlu pekerjaan buat tekniker, saya bilang kasih saya aja, saya yang kerja di itu. Oh, sebagai dokter gigi bikinin gigi akhirnya karena nggak praktek waktu itu? Enggak. Jadi asal mulanya ya gitulah kita mulai. Dang, itu perjuangannya bener-bener loh, Dang. Dokter Hendra? Wah iya. Sampai dulu tidak dihiraukan, maksudnya nggak diterima kerja? Enggak sama sekali. Bikin gigi? Jadi tukang gigi? Jadi dokter gigi, ahli implan, pernah jadi tukang gigi? Pernah. Kamu pasti nggak ngelewatin masalah dan perjuangan Masalah seperti itu nggak ngelewatin sama sekali. Nyaman ya? Mas. Cerita kenyamanannya dong, Dang. Supaya bisa membandingkan. Kita kan satu angkatan. Jauh sekali ya, kalau dengan dokter Hendra itu, saya tuh lebih apa dok ya? Lebih nyaman. Lebih nyaman nih ya. Lebih nyaman. Nggak sempet dibuang ke Lombok gitu. Aduh jangan dok. Kejauhan dok. Sebetulnya kan itu bagus untuk pengenalan Indonesia loh. Saya dibuang ke Kuningan. Ya, itu mah deket, Dang. Ya dekat, Cirebon. Cirebon bisa naik kereta. Nah itu. Tapi kan kalau ketika bertugas ke daerah itu kan sama seperti belajar tentang kebinekaan secara langsung. Betul. Iya kan? Dia nggak dapat kesempatan, Dok. Jadi you are luckier. Ya, karena walaupun lucky, terpaksa, tetapi kan belajar banyak ya, Dok ya? Iya, sampai di sana kemarin saya mainannya lihat ayam bertelur. Oh gitu ya, Dok? Terus telurnya netes, sampai pernah netes di tangan saya. Jadi dari dalam tuh sampai ayamnya keluar gitu. Jadi gitu, mainnya tiap hari main ayam gitu. Karena nggak ada yang dilakukan lagi, Dok. Saya ngebayang loh sepinya kayak apa tahun 65 di Lombok itu. Iya kan? Iya. Luar biasa, itu penuh perjuangan. Tapi kemudian jadi tukang gigi berarti menyuplai gigi ke dokter-dokter gigi. Enggak, cuma satu dokter gigi kok. Cuma satu, ya, sorry. Belum banyak, saya tuh sampai keliru bahwa pada waktu itu hanya satu dokter gigi ya, Iya. menyuplai kepada dia. Di Mataram. Oh, jadi dokter dapat uang dari si bikin gigi itu ya? Di antaranya lah. Di antaranya. Sama gaji. Gaji, oke. Pas-pasan semua ya, Dok ya? Istri saya bikin kue sus apa? Enggak bekar, bantet. Itu. Iya, bantet, salah bikin. Mau dijual ke pasar seminggu sekali kapan? Ada jualan? Saya makan aja deh. Jadi nyonya harus kerja juga supaya uangnya cukup ya. Iya, salah pula. Luar biasa. Bisa ketawa-ketawa tuh ngingetin jual kue sus bantet. Dimakan sendiri. Nanti ini Bu Hendra kalau nonton dia ingat juga. Kue susnya. Tuh dokter Hendra sampai keluar air mata geli deh. Betapa susahnya ya bikin kue sus bantet, orang nggak mau beli dong. Iya enggak dong. Iya enggak. Saya makan. Daripada nggak laku dok ya. Itulah Dang. Iya kan? Jauh banget bedanya seperti bumi sama langit. Jadi artinya dokter tidak pernah menyesali pilihan itu ya. Meskipun bukan cita-cita. Belakangan baru sukanya kapan tuh, Dok? Sampai di sana saya pernah suntik mandibular mau cabut. Nggak tebel-tebel. Saya sakit pasien kesakitan. Sejak itu. Terus saya ada kesempatan kembali ke Jakarta. Saya berdalam.
Ya mulai-mulai baca buku lah. Ya, buku semua bahasa Inggris. Inggris nggak bisa, bolak-balik kamus setiap halaman ada kamus, berapa kali kamus. Sampai akhirnya bisa lah baca gitu, ngerti. Perjuangan lagi, bahasa Inggris nggak bisa. Bahasa Inggris nggak bisa dikasih buku bahasa Inggris. Iya. Iya kan? Iya. Sampai saya perdalam bagaimana mensuntik yang benar. Baru mulai saya mendalam lah. Saya nggak senang rutinitas. Yang itu lagi. Maunya maju terus. Paling sulit adalah endodontik, perawatan saluran akar. Oh oke, endodontik ya, root canal itu. Iya betul. Oke, root Itu canal. paling nggak seneng. Tiap kali udah bener-bener segala macam, tutup segala macam, sakit juga. Gimana saya pikir. Jadi saya pikir cara jalan, saya operasi langsung apex reseksi, langsung sembuh, dan saya bisa yakin sama pasien pasti sembuh gitu. Ya dari situ saya tambah senang lagi. Kemudian Tadi operasi apa tuh istilahnya? Apex reseksi. Apex reseksi. Apex itu ujung apex. Iya kan saya nggak ngerti, diceritain dong dok. Pemirsa juga belum tentu ngerti. Apex reseksi. Nah itu adalah salurannya dibersihkan. si kanalnya itu dibersihkan. Kemudian apexnya dipendekin sedikit supaya kita bisa ngisi. Saluran yang kosong itu udah bersih, diisi, dipadekan, dipotong. Tapi jadi pengisiannya dari dalam deh. Ya, pengisiannya dari dalam, bisa dari luar, namanya retro, banyak macam-macam. Pokoknya sembuh tuntas 100%. Jalan pintas itu. Jalan pintas langsung. Nah, karena tidak punya kesabaran untuk terus menerus. Enggak sabar, berarti gini. Dan itu blind system. Oke. Blind. Kalau ini bukan blind, lihat open system kelihatan. Kalau ini operasi ini saya lebih senang, yakin 100%. Oke, garansi gitu berani. Kalau endodontik nggak berani. Iya, karena harus tahu persis di mana kanalnya dan harus. Ya dengan alat-alat pembantu zaman sekarang ya masih belum yakin. Kalau ini yakin udah. Dulu belum ada foto panoramik gitu ya dok ya? Ada foto kecil-kecil. Foto kecil-kecil ya? Lumayan membantu juga tapi bantu, ya? Zaman dulu ya pokoknya bantu. Kalau apeksasi sebetulnya nggak perlu gitu-gituan. Apeksasi kelihatan kok. Sama mata ya? Masih melakukan apeksasi itu nggak Dang? Saya kebetulan sama Dr. Hendra nggak suka juga itu. Oh, jadi ada kecenderungan ya, ada dokter yang memang ada ahlinya. Ya. Ada ahli root canal memang. Mungkin karena laki-laki ya. Dokter root canal saya itu perempuan loh, Dr. Gardini. Dan dia sangat telaten, harus sedikit terus menerus gitu. Jadi Anda berdua memutuskan menjadi ahli implan itu kapan? Urusan gigi palsu, bolak-balik lepas-lepas. Nanti kalau kita lagi marah, kadang-kadang dia ikut lepas. Bisa ya dok ya? Itu jangan sampai. Iya. Saya pernah lihat ada orang giginya lepas di pesawat lagi dia. Iya. Dia berteriak terus giginya copot gitu dok. Iya benar. Yeah. Oke. Jadi itu mengganggu. Itu nggak enak, tidak nyaman. Jadi lebih baik kalau ada gigi yang hilang mau digantikan gigi pakai implan. So sekarang memungkinkan yang hilang, tempat-tempat yang hilang pasang gigi implan tuh sebetulnya fondasi ya. Saya udah dipasangin fondasinya sama Adang. Dang, kamu kan juga kemudian membuat, jadi kan dokter gigi itu udah dokter yang spesial gigi. Tapi dokter spesial gigi urusan braces, bekel lain, urusan gusi lain, urusan root canal lain, urusan implan lain. Jadi menjadi super spesialis ya. Apakah itu memang kecenderungan sekarang harus kayak gitu ya? Kalau kita nggak mengambil ilmu yang lain, itu ketinggalan sekali. Kita hanya jadi itu milih ya? Milih. Ya. Nah, terus Adang milih implan? Tapi tanda kutip ya, kalau implan tuh bukan spesialis. Bukan, karena itu adalah cuman opsi yang bisa membuat hidup orang jadi lebih mudah. Tanpa gigi palsu. Gitu ya dok ya? Iya, menjadi seolah-olah tanpa gigi palsu. Seolah-olah. Dia menjadi gigi sendiri seolah-olah. Padahal sih ditanamin juga nantinya ya. Iya. Tapi lebih nyaman daripada gigi palsu yang lain. Itu kata pasien yang semua ya. Nggak ada yang diimplan kan?
Sampai detik ini belum ya. Dokter Hendra sendiri juga giginya bagus banget. Iya kan, Dok? Yang bagian luar, bagian dalam. Iya, tapi untuk usia 76 sih luar biasa loh, Dok. Saya bener loh. Itu kagumnya tuh nggak bohong loh. Dari soal bangau putih, dari soal berjuang, dari kue sus bantet. Coba kita kan nggak pernah dapat pengalaman seperti itu, iya kan? Jadi itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa menjadi dokter gigi sekarang 10 kali lebih mudah daripada zamannya dokter Hendra, gitu dong? Iya kan? Sekarang mau dikirim kemana-mana juga nggak jadi masalah, ya kan? Saya melihat itu sistem untuk mengirim ke daerah itu luar biasa bagus loh, ya kan? Dan dokter sudah berdekade-dekade dan sudah berkeliling ke seluruh dunia untuk menjadi pembicara terkait tetap oral implantology ya. Akhirnya dokter dari nggak bisa bahasa Inggris bisa jadi pembicara dalam bahasa Inggris tuh gimana, Dok? Ya apa, ngotot aja. Ngotot ya? Memang bangsa ngotot. Bangsa ngotot tuh ya, hebat orang Indonesia tuh emang harus ngotot. Baca buku aja dulu nggak bisa kan dokter katanya? Nggak ngerti lah, kamus terus. Kamus terus ya? Ya, sehingga bisa menjadi pembicara. Dang, kamu harus itu dong, Dang. Bagaimana caranya bisa menjadi 76 seperti dokter Hendra juga? Lagi belajar nih ilmunya sama dokter Hendra. Lagi belajar ya? Mau ditulari. Mau ditulari, tapi kamu sudah menjadi calon ahli implan. Berarti masih calon dong. Masih calon. Kalau menurut saya sih udah ahli karena saya udah berani. Nah, kalau saya ketemu suhunya nanti besok saya ke tempatnya dokter Hendra aja deh gitu. Iya. Nah, masa kecil Adang, masa kecil orang tua itu pernah mengarahkan nggak untuk kamu menjadi seorang dokter atau gimana? Saya itu sama sekali dari kecil nggak ada mimpi untuk jadi dokter. Nggak ada ya? Nggak ada mimpi sama sekali jadi dokter. Mimpinya jadi apa sih waktu itu? Saya dulu sempet jadi waktu muda tuh saya suka main band. Oh, oke. Sempet almarhum ayah saya nonton tuh sama almarhum Edi Sud waktu itu lihat. Wah, ini anak saya kok jadi main musik dangdut. Waktu itu zaman masih ada PSP kan. Pancaran Sinar Petroma. Senang ya kamu ya. Terus ikut apa festival. Akhirnya sama orang tua suruh masuklah ke kedokteran gigi. Oh, jadi disuruh judulnya. Ditungguin sama ibu tuh untuk ujian di Trisakti itu pagi-pagi. Jujur ya, saya dari mulai tingkat 1 sampai tingkat 5 nggak ada rasa passion sama sekali. Cinta sama dokter gigi itu nggak kepingin. Saya punya prinsip, selesai jadi dokter gigi, ijazah saya kasih orang tua, selesai. Tugas dan kewajiban sebagai anak. Selesai. Tapi Tuhan berkata lain. Iya, ternyata. Saya jadi ceritanya waktu pertama praktek itu saya mendirikan klinik. Saya ajak beberapa senior di situ untuk praktek. Tujuan saya hanya untuk mengelola itu klinik. Sedikit pun nggak ada kepingin untuk praktek. Waktu saya lagi di jalan, saya mau ketemu teman. Itu hari pertama buka klinik, suster telepon. Ini ada pasien katanya. Kebetulan orang asing, dia sakit gigi. Terus saya bilang ke dokter Budi atau yang lain aja lah. Yang lain lah. Nggak ada, Dok, belum datang, masih ngajar di Trisakti. Kenapa dong kamu malas? Karena emang malas megang ya? Nggak suka. Nggak kepengen, nggak suka. Okay. Akhirnya terpaksa. Akhirnya suster bilang, Dok, ini kalau ini pasien lari, ini klinik habis. Satu orang asing, kedua dia akan percaya lagi sama klinik sini, nggak profesional. Akhirnya dengan paksa saya kembali ke klinik. Dia sakit, akhirnya saya kasih obat, saya tambal sementara. Saya kasih ini note, 3 hari kemudian kembali. Saya kasih sama suster, tolong nanti sama dokter ini. Udah. 3 hari kemudian dia balik, dia nggak mau sama dokter lain, marah nih. Saya mau dokter yang kemarin. Terpaksa lah saya itu tambal tuh gigi ceritanya itu. Tuh, Dok. Oke. Saya tambal tuh gigi, selesai. Dia merasa puas. Seminggu kemudian dia bawa istrinya, bawa anaknya. Akhirnya sampai sekarang lah saya. Wah,
Itu jadi pasien pertama itu yang kamu merasa seperti jebakan Batman, akhirnya Iya. jadi suka gara-gara itu ya? Dan, Ya kan? dan sampai sekarang kebetulan dia masih bertugas di Indonesia sampai detik ini. Dia Hebat. masih jadi pasien saya. Hebat, masih ingat ya? Masih. Siapa masih namanya? saja. Mr. Wilmer. Wilmar ya? Wilmer. Kita mesti kasih dia award loh, Bang. Iya betul. Loh, kalau nggak gara-gara dia, kamu tidak akan pernah memegang Nggak akan pasien. pernah megang pasien. Kamu main band pegang apa? Saya. Hmm. Saya waktu itu vokal. Vokal. Nah, ya udah pegang mic berarti kamu, ya kan? Bukan pegang pasien, ya kan? Nah, itu kan selalu ada kejadian yang kemudian memutar roda kehidupan kamu sehingga akhirnya dari terpaksa menyukai sampai akhirnya hari ini Waduh, melakukan saya hal yang mencintai sama. benar sekarang. Mencintai benar. Sebelum kita lebih lanjut bagaimana cintanya terhadap si kedokteran gigi ini dan merawat pasien, kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama TVRI, kami segera kembali. Tadi Adang menceritakan bagaimana pertama kali ada pasien yang memaksa untuk diperiksa, akhirnya datang bawa istri, bawa anak, dan sampai hari ini ternyata masih menjadi dokter gigi, iya kan? Masih. Nggak jadi pemain band kan? Artinya kamu menjadi tidak menyesali ya? Malah saya sangat berterima kasih sama orang tua saya, ayah dan ibu saya, Iya, yang bisa mendidik saya akhirnya menjadi iya betul. seorang dokter gigi. Iya, walaupun dipaksa ya pertama kali ya, Dipaksa. daftarin, Ditungguin ujiannya. ditungguin, iya kan? Nah ya nggak apa-apa juga sih jadi dokter gigi sambil nyanyi-nyanyi juga, jadi penyanyi juga bisa ya kan dok ya? Kan operasi juga sambil nyanyi kan kita. Iya, makanya saya kalau dioperasi tuh nyanyi-nyanyi terus Adang ini, karena dia cita-citanya jadi penyanyi tuh dokter Hendra. Iya kan? Kalau dokter Hendra kan cita-citanya pengen jadi insinyur, iya kan? Nah, itu artinya kecintaan terhadap itu tumbuh ya, sejalan dengan waktu, iya kan? Kalau dipikir-pikir memang saya pikir seorang dokter itu harus mengandalkan rasa. Interaksi dengan pasien itu penting banget loh. Saya melihat kecenderungan dokter yang lebih konservatif itu memberikan waktu lebih banyak untuk berbincang. Iya dong dok? Iya. Nggak diwaktuin nggak sih dok kalau pasien? Nggak ada. tuh. Nggak ya? Kadang-kadang ngelihat dokternya aja udah bisa sembuh, sugesti. Karena trust. Saya percaya ada trust dalam profesi itu. Kemarin saya bahas tuh dengan Adang. Ketika saya sakit gigi, saya datang ke dokter Hendra, saya nggak tanya, dok dulu sekolahnya di mana? Lulusnya A, cum laude, atau dulu menjadi murid yang paling bodoh di kelas? Nggak pernah nanya gitu, ada trust. Melihat pelangnya aja, itu ada trust di dalam profesi itu. Dan itu sesuatu yang membanggakan kalau menurut saya ya, karena trust itu yang mesti dijaga ya kan dok ya. Iya. Jadi dokter kan selalu bilang, dokter udah bikin buku Getting Started, sama juga In Dental Implant, a guide from Dr. Gigi Hendra Hidayat. Lalu tiap minggu masih latihan bangau putih, jaga kesehatan. Dan dokter yang mengatakan bahwa dengan menjiwai ilmu yang kita pelajari, ilmu itu akan terpancar dengan sendirinya dalam diri kita. Betul. Maksudnya apa tuh dok? Jangan mikir untung ruginya, pokoknya yang terbagus, yang terbaik itu kerjakan aja. Dan yakin apa benar, nanti terpancar sendiri otomatis. Ya. Jadi tidak ada hitung-hitungan bisnis ketika pertama kali memulai ya dok ya? Jadi jujur, benar, ilmu yang kita punya kita lakukan. Teman-teman mau ambil ilmu saya silahkan gitu. Semuanya jujur aja, nanti keluar sendiri, terpancar sendiri, menyebar sendiri. Iya. Dan saya ingin supaya menyebar, banyak yang bisa. Iya, saya pikir itu luar biasa loh, itu dahsyat. Iya dong. Dan orang kan sekarang takut ke dokter gigi karena cenderung mahal banget ya kan Dang ya? Ingat nggak yang cerita hitung-hitungan? Tapi memang teknologi itu membayar untuk teknologi. Tapi kalau untuk jasa dokter giginya sendiri, ya kan itu sebetulnya tidak mahal ya. Dibilang mahal relatif ya kalau dibilang. Yang mahal kan alatnya ya. Alat mahal betul. Jadi kalau dokter gigi itu harus invest. Iya. Invest Harus paling nabung banyak. tadi kata dokter Hendra. Iyalah. Harus Kalau nabung. dokter gigi itu harus invest, alat semua tuh harus kita punya sendiri. Karena mungkin kalau dokter lain bukan tindakan, kalau kita kan langsung tindakan. Semua ya, dari mulai tambal dan Iya, cabut itu dan tindakan lain-lain. semua. Iya. Jadi harus ada permodalan yang terencana. Betul. Iya. Iya. Walaupun tadi dokter bilang memang kecintaan terhadap ilmu itu yang membuatnya tidak membuat perhitungan untung rugi.
Jadi kadang-kadang juga kita invest, kita beli, kita lakukan ternyata nggak benar. Dia Pernah tuh ya? terbuang, terbuang loh. Keluar lagi yang model baru. Jadi yang ini rugi. Jadi banyak untung rugi itu banyaknya. Jadi di samping mesti invest macam-macam, tapi invest di pengetahuan juga mesti ada. Itu yang paling utama ya dok ya sebetulnya. Invest pengetahuan kejar lagi di mana-mana. Zaman sekarang mungkin lebih gampang, ada internet segala. Jadi kemudian kita sendiri juga mesti pelajari. Dan ini diterapkan di pasien gimana. Zaman dokter dulu kan boro-boro internet ya dok ya. TV aja masih belum berwarna. Kalau tahun 65 di Lombok kan belum ada TV berwarna itu kayaknya. Iya kan dok? Masih garis-garis. Masih garis-garis. Tapi kan dokter pergi jauh sampai ke Zurich untuk menimba ilmu. Iya dok ya? Iya. Itu karena akhirnya keterusan dan memang ingin mendalami terus. Iya. Bidang saya lebih ke arah bedah sebenarnya, bedah mulut. Bedah ya? Tapi kalau saya lihat bedah ini kan, ya kenapa susah-susah? Bikin yang kecil-kecil ini supaya dokter gigi, general dokter gigi bisa lakukan ini. Jadi menyebar jadi ilmu ini. Iya, menyebar ilmu. Iya, jadi yang susah dibikin gampang, yang gampang diambil dibagi. Iya, menarik jadi nggak sekali. Usah dibikin sulit, bikin menarik gampang. sekali. Dan salah satu yang kena sebaran ilmunya itu berarti Adang ya? Iya Dang ya? Beliau guru yang baik dong. Guru yang baik. Iya, karena bukan hanya kedokteran aja yang diajarin, ilmu hidupnya itu kan. Semua. Ya. Semua ya kan? Dari mulai telur ayam netas di sini. Sampai terakhir kemarin kita di Bangkok naik apa dok? Naik tuk-tuk tuh dok. Itu masih ikut conference ya. Jadi seusia 76 pun juga masih tetap berkeliling untuk menghadiri seminar dan conference ya. Dan kasih ceramah. Pembicara. Luar biasa. Iya. Terakhir kemarin dok ya di Bangkok ya. Di Bangkok. Di Bangkok. Bicara. Baru berapa bulan, 2 bulan. Masih enjoy semua perjalanan itu ya dok ya. Apalagi yang masih ingin dilakukan oleh Dr. Hendra yang belum Ini ilmu tercapai? banyak sekali. Ilmu ya. Implan adalah implan. Tapi menyiapkan untuk implan itu tulangnya mesti bagus. Nah, jadi sini saya perdalam lagi tulangnya. Jadi kalau tulang ke tulangnya. kecil mau pasang implan yang gede nggak bisa dong. Tulangnya mesti gede supaya implan bisa masuk. Tulangnya mesti gede. Dan tulangnya kecil. Biasanya orang sudah ompong tuh kecil. Nah, bagaimana gedekan tulang? Nah, itu yang saya perdalam sekarang. Jadi tulangnya karena kelamaan ompong mengecil. Kecil. Sekarang digedein lagi. Mau pasang implan nggak bisa. Digedein dulu. Pasang implan. Dipasang harus ada Tambah tulang. fondasinya, ditambah tulangnya Tambah supaya tulang. bisa ada untuk menancapkan si Implan. konstruksinya itu. Konstruksi. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya setengah insinyur juga tuh dok. Iya, tapi ini insinyur hidup. Ada biologinya. Ada Kalau insinyur biasa nggak ada biologi. tiang pancang Kasih tinggal beton, pasang. Kasih beton. Selesai. Iya benar. Insinyur hidup yang memancangkannya di gusi orang. Di tulang. Tulang bawah Iya. gusi itu. Iya. Iya kan? Nah, itu faktor susah. Iya. Iyalah Jadi, kalau kekuatan dan hidup. iya betul. Jadi di usia yang sudah 76 ini masih mendalami faktor yang susah itu. Susah. Iya, ada hidupnya susah loh. Iya betul. betul. Iya ya. Jadi bukan hanya belajar gigi saja, tetapi segala macam teknologinya yang tidak kunjung selesai sampai kapanpun juga. Kok teknologi itu tiap 6 bulan juga keluar yang baru gitu kan ya? Kayaknya iya. Saking majunya. Iya dong. Misalkan Adang beli alat baru tahun depan atau 6 bulan lagi udah ada lagi yang Udah ada lebih yang bagus. lagi. Iya. Tapi ada standar yang memang harus dicukupi sebagai seorang dokter gigi ya kan, yang untuk nambal, untuk nyabut. Implan itu tambahan ya. Tidak semua dokter gigi bisa mengimplan. Belum. Ya kan? Jadi itu ekstra ya. Iya, sekarang itu masih sana. Mungkin nanti kita nggak tahu. Iya. Kemajuan dari ilmu kedokteran gigi ini sendiri menurut Dokter Hendra pesat nggak di sini? Lumayan. Lumayan ya? Dengan adanya internet saya lihat pesat. Lumayan ya. Sekarang anak-anak malah tren, semua anak-anak pakai braces itu yang warna-warni gitu. Dan mereka bangga. Kalau dulu kan takut dok, malu. Iya, itu lebih ke arah mode. Nah, itu bagaimana mode atau tren itu bisa membuat itu menjadi sesuatu yang fun akhirnya. Iya. Iya kan dok? Fun dong.
Iya, iya. Saya pasang implan sekarang udah nggak takut lagi. Iya. Apalagi udah ngobrol sama dokter Hendra sama dokter Adang nih berdua, ya kan? Udah berani. Udah berani. Malah mau dicabut semua dong. Jangan. Karena begini, kadang-kadang tuh saya tuh besar di Palembang ya kan, yang giginya tuh rusak semua karena saya suka sekali makan pempek. Saya pikir itu adalah makanan yang paling enak di dunia. Jadi saya makannya dengan cukanya, dan karena terlalu sering jadi gigi saya itu cenderung untuk rapuh dan keropos ya. Tapi tulangnya masih ada ya, Dang ya? Tulang masih bagus. Tulangnya mana? Itu tulang Bataknya yang masih bagus berarti. Jadi orang Batak besar bener dok. Iya, tulangnya besar. Jadi dokter nggak perlu ilmu memperbesar tulang, nggak perlu nambah ya kan. Mungkin itu karena memang dari nenek moyangnya kayak gitu susunannya, Dang, ya kan. Jadi saya mempermudah tugasnya Adang dong dengan punya tulang yang besar itu. Iya betul. Iya dong. Kalau nggak dokter Hendra masih belajar sampai hari ini. Bagaimana memperbesar tulang. Ya, jadi itu kesulitan yang menurut dokter Hendra paling menantang ya. Iya sekarang. Orang-orang yang sudah terutama ompong, ada di hidupnya tuh susah. iya, iya betul. Melebarkan sih melebarkan, tapi mesti hidup dalam keadaan hidup benar. Iya betul. Jadi itu tantangan ya. Masih belajar terus dong dok ya? Masih. Yang terakhir kemarin dari mana dok? Yang dari Leicester kan Israel ya? Oh, Leicester ya. Dari Israel jauh tuh. Cerita dong dok. Hah? Dari Israel ilmunya laser. Bukan. Implan tapi dia protusif dia. Dia Menjadi begitu ya. menyiapkan tulang atau keadaan supaya bisa diimplan jaringan yang sudah biasanya kalau sudah ompong itu udah hopeless. Iya. Mau pasang implan nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Bagaimana dibikin supaya bisa diimplan nantinya. Dan ini bukan mau kasih tambah beton, tambah berat, tambah lebar apa segala, enggak. Ini hidup ini, bagaimana ngelebarkan ini. Mesti ada pembuluh darahnya, mesti ada apa, bagaimana caranya. Ada syarafnya juga, ada pembuluh Ada darah. syarafnya, semuanya ada itu. Iya, iya, iya. Dan sangat complicated. Nah ini yang saya senangi sekarang. Sedang ditekuni. Iya. Luar biasa. Dan saya ingin bagi-bagi sama dia. Makanya Anda ngikut terus supaya bisa menjadi maestro juga. Iya kan, Dang? Kadang kan kita bisa bicara tentang banyak kategori dokter gigi. Dokter gigi maestro kenapa? Karena dia pernah bikin gigi, karena dia pernah jadi tukang gigi. Iya dong, Dok. Karena dia pernah merasakan bagaimana yang masih pakai tali dan masih dipompa-pompa dan diinjek-injek. Itu alat masih ada nggak? Itu perlu dibikin museumnya loh, Dang. Iya betul, soalnya udah nggak ada. Iya kan? Di daerah ada tuh. Di daerah masih ada. Bikinlah di klinikmu itu museum dari mulai peralatan dari masa ke masa, penting loh. Terus di klinik dokter Hendra. Iya, di kliniknya dokter Hendra. Kita mesti sambil ketawa-ketawa nanti dokter Hendra cerita, ini dulu saya pakai ini nih. Iya kan? Iya. Jadi pajangan buat kenang-kenangan. iya betul. Jadi dokter ingin tadi cita-citanya membagi ilmu share ya kan, semua ilmu disebar. Masih mengajar atau sudah? Masih ya. Khusus mengenai implan. Khusus mengenai implan. Dokter masih mengajar di mana aja? Di Mustafa. Di Mustafa ya. Luar biasa ya. Masih mengajar. Adang mengajar di mana? Saya belajar sama dokter Hendra. Dia ngelasnya pinter dong. Kamu belajar di mana? Saya masih belajar. Jadi saya belum mengajar gitu. Iya kan? Adang kan ngurus. Saya nggak ada tipe pengajar ya. Enggak ya. Nggak ada ya, padahal kamu kan bahasa Inggrisnya jauh lebih beruntung. Dokter Hendra dulu nggak diajarin bahasa Inggris loh. Koboynya ini dok ya. Iya, tapi ada ngurusin universitas ya? Ada itu sekarang ngurus. Iya, Ada. Jadi kamu tidak ikut di Universitas Jayabaya ya? Di yayasan itu aja saya. yayasannya, itu peninggalan orang tua yang Almarhum ayah yang diurus oleh keluarga sekarang keluarga ya? adik saya sama ibu. Sekarang ibu ketua yayasan kan? Ibu ketua yayasan. Jadi kamu praktek-praktek dokter gigi Saya gitu? praktek aja. Iya. Dan betul-betul menyukainya. Bukan menyukai, mencintai lagi bener. Mencintai ya? Oh luar biasa, dari membenci jadi mencintai. Bagaimana mengubah benci menjadi cinta. Terima kasih kepada Mr. Wilmar tadi ya. Iya kan? Iya. Udah ada jurusannya belum di Jayabaya? FKG belum. Nah harus dibikin dong. Belum ada. Gimana sih? Sebelahnya ada pakar maestro. Harus, karena itu adalah cerita yang bisa ditularkan. Kalau tadi kan Dokter Hendra ingin menularkan spiritnya, ilmunya. Iya dong. Kita yang muda-muda harus ditangkap spiritnya sama ilmunya, dikembangkan lagi dari nggak ada menjadi ada.
FKG. Bisa dong itu menjadi ide yang baik. Ide bagus ya, ide bagus. Nggak susah kan ya dok ya? Universitasnya udah ada. Iya. Pakarnya udah ada. Pengalamannya masa lampau udah ada, bisa cerita. Kalian menjadi sangat beruntung gitu kan ya dok ya? Iya kan? Karena jumlah rasio dokter gigi dengan penduduk tuh udah mencukupi belum dok? Kayaknya belum ya. Saya sekarang belum ya, belum. Dari 220 juta penduduk Indonesia. Jadi seluruh dokter gigi sama dokter umum 330 ya, sekitar 330.000 ya. Itu sudah campuran dokter yang lain. Dokter semua. gigi dan dokter umum. Masih kurang. Se-Indonesia. Oh jauh lah, masih kurang. Jauh. Iya kan? Kalau 1.000 orang satu dokter gigi aja masih belum cukup ya. Belum. Dokter pasiennya udah beribu-ribu pasti. Nggak tahu deh. Sudah Nggak lost punya. track. Sudah tidak Nggak sudah punya tidak menata. statistik. Dulu kalau waktu praktek itu belum ada komputer kan masih dicatat-catatin satu-satu ya dok? Iya. Bagaimana mengingatnya pasien kondisi satu-satu? Nggak ingat, Benar-benar carinya masih kuno. Gitu. Kalau sekarang kamu bisa cari. sekarang ada foto, ada komputer ya? Iya. Iya. Jadi Tapi saya masih belum bisa. Asisten saya yang kerja. kalau yang itu tidak ingin belajar ya dok ya, biar aja asisten. Saya kebetulan sama dokter Hendra. Gaptek juga sama komputer. Oh gitu ya. Walaupun ahli implan dan semua peralatan terakhir harus tahu, yang komputer itu nggak mesti ya. Ya itu memang tambahan sih. Saya juga gaptek kok. Sekarang anak saya, cucu saya lebih jauh, lebih pintar. Lah iya dong, mereka itu kan anak-anak multimedia, dok. Iya. Anak-anak kecil sekarang, tiba-tiba mereka dikasih iPad, tidak ada yang mengajarkan, Iya. langsung tahu semua menunya, pencet ini. Saya punya iPad tuh musik aja. Nah itu kasihan kan, mendingan beli iPod. Suka diledek sama anak saya. Gaya-gayaan gitu pakai iPad gitu. Iya betul. Jadi anak cucu lebih pintar ya dok ya. Lebih pintar. Dokter anaknya berapa? 3. Iya 3 ya? 3. Cucu ingat nggak dok? Susu baru satu. Cucu baru 1 ya? Iya. Ada yang jadi dokter gigi juga? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi apa yang ingin dilakukan selain mempelajari tadi kesulitan yang menantang itu? Semua cita-cita dokter sudah terpenuhi. Ini saya bagi-bagi sama ini. Sama Adang dan yang lebih benar. Luar biasa. Beruntung ya Dang ya? Beruntung. Terbagi ilmunya. Yang paling mengesankan tuh bagi saya karena tadi menjiwai ilmu yang dimiliki. Jadi itu terpancar dengan sendirinya dari dalam. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Saya terima kasih banyak loh didatengin. Dokter Hendra hari ini ulang tahun, semoga panjang umur dan tetap sehat tertawa-tawa terus. Ya kan? Saya senang sekali, satu kehormatan untuk didatangi dan bisa berbincang-bincang di hari ulang tahun Dokter Hendra yang ke-76. Dan Adang, terima kasih banyak loh. Sama-sama. Dokter gigi Adang luar biasa, interaksinya dengan pasien juga luar biasa. Saya tidak punya rasa takut atau rasa nyeri sedikit pun ketika diperiksa, ya kan? Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi. Dia humble terus, gayanya koboi gitu. Jadi nyantai, dia nggak pakai baju putih serem kalau kayak dokter zaman dulu kan. Sekarang udah nggak ada lagi. Terima kasih banyak, sukses terus ya. Semoga sehat, panjang umur dan selalu memajukan implan dan ilmunya disebarkan ke generasi yang lebih muda ya, dok ya. Ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita jumpa lagi. Adang, terima kasih banyak. Sama-sama Irma. Kehormatan dan juga disempetin. Nanti saya balik lagi berarti ya? 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Mudah-mudahan implannya nggak rusak ya? Mudah-mudahan. Jadi ini mudah-mudahan cerita ini membuat orang menjadi tidak takut lagi untuk pergi ke dokter gigi. Ya dok ya? Itu juga harapan kita dan pemirsa. Demikianlah kita dengarkan bincang-bincang kita dengan 2 orang dokter gigi. Dan saya merasa bahwa banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Dan saya sendiri adalah pasien juga yang giginya harus dirawat. Ternyata memang interaksi yang akrab, yang menyenangkan dari seorang dokter gigi itu menjadikan pasien-pasien itu tidak takut. Dan mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan saya Irma Huta Barat mengucapkan terima kasih Anda telah bersama TVRI. Sampai jumpa.